Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Halo anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Ibu. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Walaupun kita belum bertemu secara langsung untuk melakukan pembelajaran, tetapi Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan serius dan bersungguh-sungguh. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita tadi, kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun ya, terutama dalam pembelajaran kita hari ini. Dan semoga pandemi yang sedang melanda dunia saat ini dapat segera berlalu, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara langsung ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa yang akan kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Belum tahu Ibu. Tahu? Iya, saya belum tahu. Tidak. Belum ada? Ibu kasih clue ya. Ini merupakan teks yang menggambarkan objeknya itu secara rinci. Apa coba? Ingin menjawab Bu, deskripsi. Ya, apa Sofyan? Teks deskripsi Bu. Iya, betul. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pembelajarannya, Ibu akan menunjukkan satu video dulu ya. Kalian simak baik-baik. Siap? Siap Ibu. Siap Ibu. Oke. Sudah terlihat videonya? Ada? Nah, kita simak bersama-sama ya. Sudah terlihat videonya? Sudah. Coba yang barusan itu termasuk ke video apa? Izin Masuk ke Ibu. dalam materi kita nggak sih? Masuk Ya, Ibu. boleh. Ya, menurut saya, menurut Oleh, jadi yang video yang tadi itu sebuah objek yang diperdekat Ibu. Gak jelas suaranya. Ya betul, coba ada yang lainnya nggak? Apa sih kaitannya video tadi dengan materi pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Tadi termasuk mendeskripsikan apa? Coba video tadi mendeskripsikan tentang apa? Ada yang tahu? Coba Intan. Tadi videonya tentang apa? Deskripsi tempat wisata. Tadi ada pemandangan-pemandangan gitu ya Bu. Mungkin menurut saya videonya itu video mendeskripsikan atau mendeskripsikan tentang wisata. Nah, ya betul, yang tadi videonya termasuk ke dalam video deskripsi tempat wisata ya. Nah, kenapa sih harus ada video deskripsi tempat wisata? Apa aja sih yang bisa kita deskripsikan? Ada yang tahu? Coba ada yang mau jawab? Dewi? Saya Bu, Ya boleh. yang saya ketahui tentang ciri umum teks deskripsi yaitu menggambarkan secara rinci baik manusia, benda, hewan maupun tumbuhan Bu. Nah, iya betul apa yang dikatakan Dewi ya. Nah, sekarang kita mulai masuk saja ya ke materinya. Anak-anak boleh perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Siap Ibu. Siap Ibu. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci.
Berbicara menggambarkan objek, itu berarti penulis mencoba untuk menggambarkan apa yang telah ia lihat, ia dengar, ia rasa, dan ia cium. Tujuannya agar pembaca atau pendengar seolah-olah melihat secara langsung objek yang dideskripsikan. Kata kunci dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek. Ciri umum teks deskripsi yang pertama merupakan penggambaran suatu objek secara rinci. Objek apa saja sih yang bisa digambarkan? Yang pertama bisa berupa orang, entah itu ayah, ibu, kakek, nenek, dan yang lainnya. Bisa juga berupa tempat, entah itu tempat wisata, tempat bersejarah, masjid, sekolah, ataupun lapang bola. Selain tempat dan orang, bisa juga berupa benda, entah itu buku, atau pulpen, entah itu boneka kesayangan, dan yang lainnya. Tentu banyak sekali benda-benda ataupun hal apapun itu yang bisa dijadikan teks deskripsi. Yang kedua, ada kaitannya dengan indera. Yang pertama ada indera penglihatan. Kita dapat mendeskripsikan apa saja yang telah kita lihat, entah itu pemandangan atau yang lainnya. Yang kedua, ada indera penciuman. Kita dapat mendeskripsikan apa saja yang telah kita cium, entah itu wangi parfum ataupun makanan. Dan yang ketiga, ada indera pengecapan. Kita dapat mendeskripsikan rasa makanan yang telah kita cicipi. Yang keempat, ada indera peraba. Kita dapat mendeskripsikan apa saja yang telah kita genggam, contohnya kain sutra yang sangat lembut. Dan yang kelima, ada indera pendengaran. Kita dapat mendeskripsikan apa saja yang telah kita dengar, contohnya seperti suara burung. Yang ketiga, berupa fisik atau sifat manusia. Contohnya, kita mendeskripsikan seorang guru yang sangat bijak. Yang keempat, berusaha agar pembaca maupun pendengar dapat melihat secara langsung objek yang kita deskripsikan. Ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Apa sih contohnya? Kita tidak dapat mendeskripsikan sebuah benda yang berwarna jika kita tidak menyebutkan warnanya. Misalkan, benda ini berwarna tetapi tidak disebutkan entah itu warna kuning, hijau, ataupun merah. Dan yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya ibu saya adalah seorang perempuan. Ia sangat penyayang dan setiap hari selalu memasak makanan yang enak untuk makan ayah dan saya. Jika ayah ataupun saya sakit, ibu akan merasa sangat khawatir. Yang selanjutnya menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat. Contohnya seperti kata indah yang memiliki sinonim permai dan elok. Dan yang selanjutnya menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya pasir di pantai yang sangat halus seperti bedak bayi. Nah, majas yang digunakan adalah majas perumpamaan karena mengumpamakan pasir pantai yang halus seperti bedak bayi. Dan yang selanjutnya menggunakan kata-kata seolah-olah pendengar atau pembaca melihat secara langsung objek yang dideskripsikan. Yang selanjutnya ada jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk teks. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Dan yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Contohnya seperti di dalam cerpen, novel, lagu, maupun iklan. Contoh teks deskripsi yang ada di dalam lagu yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tujuan teks deskripsi yang pertama, memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin, sehingga pembaca dapat merasakan apa yang dialami oleh penulis. Dan yang kedua, untuk mempromosikan atau memperkenalkan objek, tempat, atau orang tertentu. Bagaimana setelah tadi melihat video pembelajarannya, apakah bisa dimengerti tentang teks deskripsi? Siap, dimengerti, Bu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Bu. Nah, coba sekarang kalau sudah mengerti, Ibu akan bertanya ya. Apa saja ciri umum dari teks deskripsi yang sudah kalian ketahui tadi? Coba siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Oh iya, boleh Yuli. Silahkan. Ciri-ciri dari teks deskripsi itu yang saya tahu, yang pertama Bu, bahwa penggambaran secara rinci, ya, juga bisa bersifat fisik atau sifat manusia yang bisa menggambarkan gitu Bu. Udah Ibu segitu. Nah ya betul sekali ya, salah satunya itu. Coba yang lainnya ada yang mau menambahkan? Coba siapa yang mau menambahkan?
Ya, boleh, Ilman. Izin Bu, izin mau nambahkan Bu. Berusaha agar pendengar atau pembaca memahami apa yang dideskripsikan Bu. Ya, terus apa lagi? Udah. Sudah. Makasih Ilman jawabannya. Yang lainnya ada yang mau Ya, Bu. menambahkan? Coba kalau gitu pertanyaan yang kedua. Siapa sih yang mau menyimpulkan tentang teks deskripsi? Ada? Ayo siapa? Dari pengertian teks deskripsi, ada yang bisa menyimpulkannya? Mau Ibu tunjuk atau gimana? Coba siapa? Diana mau menjawab? Boleh Ibu. Tidak begitu banyak apa-apa ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Yang saya pahami itu teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek agar bisa dirasakan atau seperti dilihat oleh pembaca gitu. Nah, ya betul sekali ya. Jadi teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan objek secara terperinci. Tujuannya agar pembaca dapat seolah-olah melihat secara langsung objek yang telah dideskripsikan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, apakah sudah dimengerti semua? Insya Allah sudah. Insya Allah Bu, sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu kasih tugas ya. Nanti kalian kumpulkan tugasnya di Google Classroom. Tugasnya yaitu membuat teks deskripsi tentang tempat, bisa itu tempat wisata, tempat bersejarah, rumah, sekolah, atau yang lainnya. Itu terserah menurut kalian. Yang jelas, tempatnya itu berkesan untuk kalian. Bisa dimengerti? Siap, Siap, Ibu. bisa Bu. Ya. Siap, Bu. Nah, nanti tugasnya Ibu kasih waktu sampai pukul 7 malam ya. Baik Ibu. Baik Bu, siap. Baik Bu, siap. Ya. Terima kasih ya untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, sesudah kita melakukan pembelajaran, kita tutup lagi dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.